الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار penting yaitu kita harus berilmu sebelum beramal. Kita harus menambah ilmu kita agar siap nanti dalam menyambut bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, pada kajian ini kita akan berikhtiar menambah ilmu dari guru kita, Ustadz Farhan Abu Furaihan, Hafizahullah, dengan judul kajian Persiapan Ramadan Terbaikku. Sedikit biografi beliau merupakan alumni dari Darul Hadis di Yaman, dan saat ini beliau bertindak sebagai pembina Ma'had As-Sunnah Aceh Besar, Radio Syiar Tauhid Aceh, Media Sunnah Aceh, dan Sahabat Muslim TV. Kajian ini juga disiarkan live di channel YouTube PP Pogi. Demikian pula kajian terdahulu dapat sejawat atau Bapak Ibu simak di channel tersebut. Sebelum kita mulai kajian, izinkan saya mengingatkan beberapa adab dalam menuntut ilmu, yaitu pertama, kita ikhlaskan niat kita semata dalam mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Recording Ta'ala. in progress. Kemudian kita berdoa agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Peserta mohon untuk memute audionya dan mohon peserta akhwat dengan segala hormat untuk menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak kita sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan dan mohon juga disiapkan mushaf Al-Quran. Adapun pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu. Nanti akan disediakan waktu setelah pemaparan oleh Ustadz. Atau silakan diketik di kolom chat pada platform Zoom ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita mulai kajian ini dan kepada Ustadz kami silakan. Tafadhol. Syukran jazilah, Dr. Hartanto Barakallahu Fik dari Bandung, Dok ya. Kumaha, Dok? Damang, Dok. Damang, Pak Ustadz, alhamdulillah, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, guru-guru besar, para profesor, para doktor, dan semua anggota Pogi Pusat yang semoga selalu diberikan taufik, diberikan kekuatan dan penjagaan oleh Allah Jalla wa'ala dari segala mara bahaya dunia dan akhirat serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengkonfirmasi suara saya terdengar jelas, insyaAllah. Alhamdulillah jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di antara nikmat dari Allah Jalla wa'ala kepada kita pada kesempatan kali ini adalah nikmat majelis ilmu agama, di mana Allah Jalla wa'ala mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di kajian rutin kita bulanan ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fi din di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi yang sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan
kita termasuk dari orang-orang yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Beliau memberitakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agama ini. Dan yang terakhir, kita berharap memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabazilina fiya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Jamaah sekalian, walillahilhamdu wal minnah. Kita dipertemukan kembali di kajian bulanan ini untuk melanjutkan tafaqquh fiddin atau talabul ilm. Kita, di antara kita, dan biasanya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun pada kesempatan kali ini, karena sudah dekatnya bulan Ramadan dengan kita yang semoga Allah mempertemukan kita dengannya, maka insya Allah bahasan kita pada kesempatan kali ini terkait bulan Ramadan yang telah diberikan, yang judulnya telah disebutkan oleh Dr. Hertanto, yaitu agar Ramadan kali ini tidak tersia-siakan. Begitu dok ya? Atau Ramadan terbaikku. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa Ramadan hanya tersisa beberapa hari lagi dari bulan Sya'ban akan bertemu dengan kita, jika Allah panjangkan umur kita. Seakan bulan Ramadan tahun yang lalu baru saja pergi meninggalkan kita. Seolah bulan Ramadan yang lalu baru pergi meninggalkan kita beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu. Rupanya sudah hampir 11 bulan yang lalu dia meninggalkan kita. Demikian juga bulan Sya'ban tahun ini yang seakan baru kemarin kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Kini kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban ini. Ini mengingatkan kita akan sebuah sabda Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad ini hasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu ash-shahru kal-usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa taqumu as-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'fah." Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali telah datang suatu masa di mana perputaran waktu di masa itu sangatlah cepat. Sehingga waktu 1 tahun seperti 1 pekan seperti 1 hari, satu tahun seperti 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari bagaikan 1 jam, dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang telah kita rasakan saat ini. Masya Allah ya, tidak terasa di antara kita ada yang sudah berkepala 3, berkepala 4, berkepala 5, berkepala 6, atau bahkan lebih dari itu. Ini menerangkan kepada kita bahwasanya hari-hari yang akan kita lalui dan yang telah kita lalui di dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti begitu cepat. Nah, ini kita masih di dunia, sudah mengatakan betapa cepatnya waktu berlalu di dunia ini, ya kan? Tentunya apabila kita sudah berada di hari akhirat nanti, kita akan merasakan bahwasanya hari-hari yang telah kita lalui di dunia ini seakan lebih pendek, lebih cepat dari apa yang kita rasakan sekarang. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di akhirat nanti panjangnya, yang paling pendeknya itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian ayat yang lain Allah berfirman, "Khamsina alf sanah."
Ada hari-hari di akhirat di mana panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Nah, makanya tak aneh ketika Allah memberitakan di dalam beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, di mana sebagian manusia di hari kiamat nanti ada yang berkata, kita tidak tinggal di dunia kecuali baru 1 hari. Ada juga yang mengatakan, kayaknya kita baru setengah hari deh. Kok udah hari kiamat? Kok udah main padang mahsyar aja nih? Kenapa? Karena hari-hari di dunia itu begitu cepat, terasa begitu cepat berlalunya. Kenapa? Karena mereka telah berada di akhirat di mana 1 hari yang seperti 1.000 tahun di dunia ini. Dan sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia. Lah kita sekarang yang masih hidup di dunia saja sudah merasakan ya hari-hari yang telah kita lalui ini ya, terasa begitu cepat ya. Tanpa terasa sekarang kita sudah berada di penghujung Syaban lagi. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita, menjadi lebih berkah, menjadi lebih baik dan menjadi lebih istimewa untuk kita ketimbang Ramadan-Ramadan sebelumnya yang telah berlalu dan telah meninggalkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Beberapa Ramadan yang lalu, bahkan mungkin sebagian kita telah melewati puluhan kali Ramadan ya. Beberapa Ramadan yang lalu telah berlalu dalam keadaan banyak janji yang telah kita berikan kepada Ramadan, namun kita ingkari. Jujur saja deh, ya kan? Saya dan jamaah sekalian. Kalau bahasa anak muda sekarang, Ramadan tahun yang lalu telah berlalu dan dia sebagai korban PHP kita ya. Ya dok, kita telah mem-PHP-in Ramadan tahun yang lalu berulang kali. Kita janjiin Ramadan tahun yang lalu saya akan khatam ya sekian kali Ramadan kali ini, kemudian Ramadan tersebut berlalu dan dia sebagai korban PHP kita. Kita menjanjikan Ramadan tahun yang lalu bahwa saya akan umroh karena saya udah punya waktu, udah punya uang dan sebagainya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan kita sebagai korban PHP kita. Kita juga berjanji pada tahun Ramadan yang lalu bahwa saya di Ramadan ini akan disiplin taraweh ya. Saya tidak akan malas-malasan taraweh. Kemudian rupanya kita juga mem-PHP-in Ramadan tersebut. Ramadan tahun yang lalu juga pernah kita janjikan bahwa kita akan berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjadi lebih maksimal ya di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Rupanya dia kembali kena PHP dari kita. Ramadan tahun yang lalu kita janjikan bahwa diriku akan lebih sempurna dalam memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anakku. Rupanya kita kembali mem-PHP-in Ramadan tersebut. Akankah Ramadan kali ini kembali menjadi korban PHP kita jamaah dimuliakan Allah? Semoga tidak dan mudah-mudahan tidak. Jamaah dimuliakan Allah. Untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini, ada beberapa hal yang seyogyanya kita perhatikan sebelum kita membahas agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mempertemukan kita dengannya. Karena Ramadan tahun ini meskipun sudah berada di depan mata kita, namun tidak ada yang bisa menjamin dirinya akan bertemu dengan Ramadan kali ini, ya kan? Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tiada suatu jiwa yang mengetahui apa yang akan dia alami esok hari dan di mana dia akan dimatikan. Bisa jadi kajian kita kali ini belum selesai dan sudah ada di antara kita yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya enggak? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat dan sebagainya, menjaga pola makan dan sebagainya, dia akan mengejar kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu akan perkara gaib dan yang terlihat. Kemudian dia akan memberitahukan apa yang telah kalian perbuat. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjemput kalian meskipun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh bersembunyi darinya. Maka yang pertama adalah agar kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengannya. Terriwayatkan sebuah hadis, namun sebagian ulama mendhaifkan sanadnya dan sebagian ulama mengatakan
ya sahih, dan yang mendhaifkannya mengatakan tidak mengapa dibaca dengan sebagai doa dengan tanpa meyakini itu sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami, ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban untuk kami, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Namun Rajab telah berlalu, hanya tersisa Sya'ban. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban ini untuk kami walaupun hanya tersisa beberapa hari lagi, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif rahimahullah menyebutkan, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Para ulama salaf dahulu, semenjak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah mulai start berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan setelah mereka menjalankan ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan, maka selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa, ayyataqabbalallahu minhum. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah yang telah kami kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Menunjukkan betapa mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan dari semenjak 6 bulan yang semenjak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita ya yang sudah berada di penghujung Sya'ban ini malah belum pernah berdoa nih, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadan kali ini. Atau justru sebaliknya, ya Allah, kalau bisa tunda dikit deh Ramadan kali ini, kuliah belum selesai nih, pasien masih banyak nih dan sebagainya, karir belum ini nih, ya janganlah begitu ya. Hendaknya kita berdoa. Dan juga di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, dan khususnya ketika kita sudah melihat hilal bulan Ramadan, baik itu di sore 29 Sya'ban ataukah di sore hari 30 Sya'ban ya, karena bulan di dalam agama kita tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hilal bulan Sya'ban, beliau berdoa, Allahumma ahillahu, boleh juga dibaca Allahumma ahlilhu alaina bil amn wal yumni wal bil amni wal iman wal wassalamata wal islam wal amni wal yumni wal iman. Naam, wal amni wal iman wal salamata wal islam. Ya Allah, pertemukanlah kami dengannya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan selamat dunia akhirat, dan dalam keadaan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu, wahai hilal, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan ketika beliau melihat hilal bulan Ramadan. Hal kedua, jamaah ini dimuliakan Allah, yang hendaknya kita perhatikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan sudah berada di hadapan kita, adalah memperbaiki niat kita dan selalu berniat akan melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan yang akan datang ini, sehingga apabila Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dan bulan Ramadan belum datang, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan pahala-pahala atas niat yang baik kita tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka telah Allah tuliskan satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sa'ala Allah ajra syahada bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firash. Barang siapa yang meminta kepada Allah keutamaan mati syahid dengan hatinya yang jujur, maka Allah akan golongkan dia ke dalam golongan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya tidak pernah berpulang. Mudah-mudahan dengan kita selalu berniat, insya Allah Ramadan kali ini saya akan disiplin tarawih, saya akan banyak baca Al-Quran,
Dan kita jujur meminta, berniat demikian, dan kita buktikan dari sekarang, seandainya Allah wafatkan kita sebelum datangnya Ramadan, mudah-mudahan pahala-pahala ibadah tersebut Allah berikan kepada kita, karena kita telah berniat untuk melakukannya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di dalam perjalanannya, maka sungguh pahala hijrah telah Allah berikan untuknya, meskipun dia belum tiba di tempat hijrah. Kenapa? Karena dia telah berniat untuk melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang hidup di antara abad kedua dan ketiga Hijriyah, beliau dipanggil oleh putranya dan ia berkata, "Ya Abi Ausini, wahai ayahanda, tolong berikan aku nasihat." Indah tidak jamaah punya anak seperti ini, nikmat banget ya, luar biasa ya. Ya, namun di manakah hari ini kita melihat ada anak-anak yang seperti ini ya, seorang anak datang kepada ayahnya, "Bi, tolong nasihatin aku dong. Mi, ma, tolong nasihatin aku dong." Keumuman anak-anak hari ini jangankan meminta nasihat kepada orang tuanya. Justru ketika dinasihati dia marah-marah, dia sebel, bahkan tidak mau lama-lama duduk dengan ayah dan ibunya, khawatir akan sering diberikan nasihat. Bahkan sebagian mereka lari dari rumahnya karena di rumahnya sedang ada kajian yang dibuat oleh ayah dan ibunya agar dia mendengarnya. Dia pun lari ya dan minggat agar tidak harus ikut kajian. Tapi lihat anaknya mereka para salaf, karena sudah terdidik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena mereka tidak pernah mengkonsumsi harta haram. Orang tua mereka tidak pernah membawa hasil haram ke dalam rumah mereka. Sehingga darah daging mereka tumbuh murni dari penghasilan yang halal. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh. Sehingga putra Imam Ahmad ini mengatakan, "Ya Abi Ausini, wahai ayahanda, tolong berikan aku nasihat." Maka beliau mengatakan, "Ya bunai, inwil khair. Fa innaka la tazalu ala khairin ma nawaital khair." Wahai anakku, hendaknya engkau selalu berniat melakukan kebaikan. Sungguh engkau masih berada di dalam kebaikan selama engkau berniat melakukan kebaikan. Berniatlah dari sekarang bahwa kita akan memaksimalkan ibadah kita di Ramadan kali ini. Kita akan berusaha di Ramadan kali ini lebih bertakwa kepada Allah dengan berbagai ibadah yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Sehingga seandainya Allah matikan kita sebelum datangnya bulan Ramadan, kita telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala yang maha luas akan rahmat dan keutamaannya. Yang ketiga, dari hal yang seyogyanya kita lakukan dan kita realisasikan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah bertobat. Terkait dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang tobat, perintah, dan penjelasan tentang keutamaannya, saya kira sesuatu yang sudah kita maklumi bersama dan telah kita lewati bahkan di dalam kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Namun pada kesempatan ini saya tidak lagi menyebutkan dalil-dalil yang menerangkan perintah, kewajiban, dan keutamaan tobat. Tetapi saya lebih mengajak jamaah untuk fokus kenapa para ulama kita setiap kali membahas tentang bekal untuk menyambut bulan Ramadan, selalu mereka sebutkan yang satu ini, yaitu hendaknya kita bertaubat nasuh sebelum datangnya Ramadan. Kenapa demikian? Apa konotasinya dengan kedatangan bulan Ramadan? Apa sisi keterkaitan bertaubat sebelum datang Ramadan dengan beribadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Konotasinya adalah karena kata para ulama, dosa itu adalah beban pada jiwa seseorang yang akan membuatnya berat melakukan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan penawarnya, ketika beliau menyebutkan malapetaka yang datang karena dosa, maka di antara malapetaka dosa yang beliau sebutkan adalah al-hirman minat ta'ah. Sulit melakukan ibadah kepada Allah, sulit untuk bisa dekat dengan Allah karena maksiat. Ketika seorang lelaki datang kepada seorang ulama klasik kaum muslimin yang bernama Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, muridnya sebagian para sahabat Nabi SAW. Dia curhat kepada beliau, "Wahai imam, aku kesulitan bangun salat tahajud di sepertiga akhir malam. Kenapa ya? Dan tolong berikan aku nasihat."
Apa kata beliau jamaah yang dimuliakan Allah? Beliau mengatakan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah nasihat, dan seandainya nasihat itu disampaikan oleh seorang ustadz kepada kita, mungkin kita tersinggung dan nggak mau lagi jumpa dengan ustadz itu. Ya, Hasan al-Basri mengatakan, Anta mukabbalun kabbalat kadhunubuk. Anda ini adalah orang yang telah terbelenggu dengan dosa-dosa Anda. Dosa-dosa Anda telah membelenggu Anda untuk bangun salat malam, salat tahajud. Kaki, tangan, jantung, hati, mata, anggota tubuh Anda itu telah terbelenggu dengan dosa-dosa Anda sehingga Anda tidak mampu bangun untuk salat tahajud. Tapi Anda mampu bangun untuk praktek. Anda mampu bangun untuk nonton TV. Anda mampu bangun untuk nonton MotoGP, nonton bola, ya, atau untuk perkara-perkara dunia lainnya. Nah, seandainya dikatakan kepadamu di seperti akhir malam, di jam 3 malam, di pukul 4 malam, di pukul 2 malam akan ada pembagian uang, setiap kepala dari setiap kakak akan mendapatkan 10 sampai 20 juta rupiah, maka semua orang akan begadang, ya, akan begadang. Padahal, ya, Allah Jalla wa'ala telah menjadikan salat malam lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan salat malam, Nabi mengatakan rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh saja itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan biasanya orang yang menjaga 2 rakaat qabliyah subuh itu adalah orang-orang yang menjaga salat malam. Betul nggak? Seringnya orang yang menjaga 2 rakaat sunnah qabliyah subuh adalah orang yang menjaga salat witir sebelum subuh. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, sungguh di dunia ini ada sebuah syurga, man lam yadkhulha la yadkhula jannatal akhirah. Maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam syurga yang ada di akhirat nanti. Kalau syurga yang ada di dunia satu ini dia tidak mampu memasuki. Sebagian mereka mengatakan al-qiyamul lail, yaitu salat di malam hari. Kesimpulan dari ini adalah Hasan al-Basri mengatakan kepada orang yang curhat bahwa dirinya sulit bangun di sepertiga akhir malam. Beliau mengatakan, kamu sudah terbelenggu dengan dosa-dosamu. Dosa-dosamu telah membelenggumu dari salat malam. Ini menerangkan kepada kita bahwa dosa itu dapat membelenggu dan memberatkan kita untuk beribadah kepada Allah dan menyusahkan kita untuk bergerak mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, para ulama setiap kali mereka berbicara tentang bekal untuk menyambut bulan Ramadan, selalu mereka menyebutkan agar kita bertobat sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan Allah Jalla wa'ala, karena rahmat yang maha luas, Allah berfirman, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melakukan dosa yang melampaui batas. Mereka pernah membunuh, berzina, pernah menjadi LGBT, pernah khamar, riba, dan berbagai maksiat lain. Bahkan pernah menduakan Allah, pernah murtad. Jangan pesimis dari rahmat Allah. Kalau mereka bertobat, semua dosa Allah. Jadi keliru ya kalau ada yang berkata hanya mu'alaf yang dimulai dari nol lagi dengan. Enggak, Muslim yang tobat juga dimulai dari nol lagi untuknya. Oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, At-tawbatu tahdimu ma qablaka ma anna al-islam yahdimu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan seluruh dosa yang sebelumnya. Sebagaimana Islam itu menghapuskan dosa yang sebelumnya. Barakallahu fiik. Hal ketiga yang seyogyanya kita realisasikan sebelum datangnya Ramadan untuk menyambutnya adalah memperbanyak bekal takwa dari saat ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada bekal yang lebih baik selain daripada takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekalah kalian. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kalian. Dan tidaklah puasa di bulan Ramadan disyariatkan kecuali agar meningkatkan takwa kita dan agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita telah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Agar sebagaimana ibadah puasa itu pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, apa tujuannya? Bukan sekadar untuk belajar, tahan lapar, tahan dahaga, tahan syahwat. La. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah. Jawabannya agar Allah memberikan syurganya kepada kita. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah, Allah mengizinkan kita masuk ke dalam syurganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga hanya kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa, jamaah yang dimuliakan Allah? Agar kita selalu mendapatkan solusi dari Allah untuk berbagai problematika yang kita alami, dan agar kita mendapatkan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah kita prediksi dari Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan selalu memberikan yang solusi terhadap berbagai problematika yang sedang ia alami, dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala? Yang jamaah yang dimuliakan Allah, agar Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu mudahkan segala urusannya. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang jamaah yang dimuliakan Allah? Agar kita mampu melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri besar yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan hanya mereka yang bertakwa yang akan melewatinya. Allah berfirman, wa in minkum ila warid wa ila kana ala rabbika hazman maqdiyya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jisiyya. Di dalam surat Maryam. Semua kalian akan mendapatkan perintah untuk melewatinya. Dan itu adalah sebuah keharusan atas Rabbmu yang telah ia haruskan. Maka hanya mereka yang bertakwa saja yang kami selamatkan. Namun adapun mereka yang zalim akan kami jerumuskan ke dalam neraka yang ada di dalamnya. Dan definisi takwa yang paling mencakup, kata para ulama, adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu. Bukan ikut-ikutan. Bukan saya melihat Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan melakukannya, beliau pasti berilmu, maka saya pun melakukan. Enggak. Ingat, beribadah di dalam Islam harus di atas ilmu. Memang menghafal dalilnya tidak wajib, tetapi mengetahui dalil setiap ibadah yang akan kita lakukan itu sebuah kewajiban. Karena di dalam Islam kita dilarang melakukan sesuatu tanpa ilmu sebelumnya. Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Di dalam surat Al-Isra. Dan jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu sebelumnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu kelak akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka beliau mengatakan, takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan atas dasar ilmu karena mengharapkan pahala di sisi Allah, dan meninggalkan maksiat karena engkau tahu itu memang Allah yang mengharamkannya. Nah, karena takut akan azabnya Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, hal yang seyogyanya kita perhatikan dan kita realisasikan agar Ramadan kali ini tidak tersia-siakan kembali, agar tidak menjadi korban PHP kita lagi, dan agar menjadi Ramadan terbaik kita adalah mempersiapkan ilmu agama, dan khususnya ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, baik dengan fikih puasa, ya, fikih salat malam, fikih baca Al-Quran, fikih sedekah, zakat, ya, dan sebagainya, dan yang berkaitan dengannya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ya, telah kita ketahui keutamaan ilmu agama, dan telah kita ketahui juga larangan mengamalkan suatu ibadah tanpa ilmu. Dan sebagian ulama salaf dahulu mengatakan, orang yang beribadah tanpa ilmu, mafsadah yang dia timbulkan itu lebih banyak daripada maslahatnya. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita adalah
kita hadirkan di dalam hati kita keistimewaan, kemuliaan, keutamaan, dan keagungan bulan Ramadan ini. Karena biasanya seseorang tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang telah ia ketahui akan keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, dan keagungannya. Ya kan? Keumuman orang menyia-nyiakan sesuatu dikarenakan di saat itu tidak hadir di dalam hatinya akan keutamaan, keistimewaan, dan kemuliaan sesuatu tersebut. Dan itulah sebabnya datangnya cinta. Cinta akan datang setelah mengetahui keutamaan yang ia cintai. Sementara seseorang tidak akan bergerak untuk melakukan sesuatu kecuali dia telah mencintainya. Dan dia tidak akan mencintai sesuatu kalau dia belum mengetahui keutamaan dan keistimewaannya. Ada sebuah ucapan yang cukup indah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Nama judul kitabnya Al-Ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Di sana beliau mengatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu adalah motor penggerak. Kalau kita ingin bergerak untuk menyambut bulan Ramadan dan agar Ramadan kali ini tidak tersia-siakan lagi dan menjadi Ramadan terbaik kita, maka cinta. Dan kita tidak akan mencintai Ramadan kecuali kita telah mengetahui keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, dan keagungan. Dan tidaklah seseorang telah mencintai sesuatu karena mengetahui keutamaannya kecuali dia akan mudah dan semangat melakukannya. Seorang ulama salaf yang bernama Abu Marsad rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan man 'alima fadail al-a'mal hanad 'alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan mudah dan akan ringan untuk ia lakukan. Maka barang siapa yang telah mengetahui keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, dan keagungan bulan Ramadan, insya Allah dia akan mencintainya dan dia akan mudah ya beribadah di dalamnya. Nah, sebagai mudzakarah, mari kita mudzakarah kembali beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada Ramadan qad jaa fatahu fi abwabil jannah talsalu fihi asyayatin." Mohon ya dimatikan supaya tidak mengganggu kajian. Barakallahu fiik, syukran jazilah. Nabi ketika datang bulan Ramadan mengatakan, "Ini Ramadan telah datang. Di bulan ini seluruh pintu surga telah dibuka. Seluruh pintu neraka telah ditutup dan para syaitan telah dirantai." Dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufilat asyayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi minas samai ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi wataqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Nabi mengatakan dari awal malam pertama bulan Ramadan, seluruh syaitan dan jin-jin yang nakal telah dirantai, telah dibelenggu. Nah, ini yang selama ini kita, di antara kita suka mengkambing hitamkan syaitan dan jin nih. Setiap kali malas ibadah, jatuh ke dalam dosa, selalu mengkambing hitamkan syaitan. Aduh Ustaz, itu daya syaitan luar biasa banget ya. Nah, apabila Ramadan telah datang, akankah kita kembali mengkambing hitamkan syaitan? Hah? Syukur-syukur syaitan ya tidak menjawab. Lu aja kali ya. Lu aja yang lebih syaitan daripada ani. Karena syaitan itu dalam bahasa Arab artinya nakal. Ya. Suka membangkang. Itu artinya syaitan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi katakan syaitan dan jin-jin yang nakal telah dibelenggu, telah dirantai. Nah sekarang siapa lagi yang mau kita salahkan? Nah, memang diri kita yang malas selama ini. Memang diri kita yang bakhil. Memang diri kita yang lemah. Tidak ada usaha dan tidak berupaya. Nabi mengatakan dari semenjak malam pertama Ramadan, semua syaitan dan jin-jin yang nakal itu telah diikat dan dirantai oleh Allah. Semua pintu neraka telah ditutup sehingga tidak ada satupun dari pintu neraka yang masih terbuka. Seluruh pintu surga telah dibuka dan tidak ada satupun dari pintu surga yang masih tertutup. Dan ada seruan dari langit yang menyuruh ini. Para malaikat di langit akan menyuruh, wahai pencinta kebaikan, aqbil, perfectlah kalian. Semakin ekstralah kalian dalam melakukan kebaikan. Kalau selama ini kita setiap sholat malam,
Ya cuma 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Ya usahakanlah di Ramadan kali ini selalu 11, 13 atau kalau lebih dari itu. Ya, kalau selama ini kita setiap salat malam merupakan langganan tetap, inna a'tayna kal kautsar, ini Ramadan janganlah kembali menjadi langganan tetap inna a'tayna kal kautsar ya. Panjang dikit lah ya. Jamaah dimulakan Allah, aqbil. Para malaikat mengatakan, wahai pencinta kebaikan, ya perfect lah kalian, semakin ekstra lah kalian dalam melakukan kebaikan. Wa ya baghi syarr aqsir. Kemudian seruan yang kedua dari para malaikat di langit adalah, wahai pencinta kejelekan, aksir, stop, stop lah. Ini Ramadan. Ini Ramadan, bukan bulan biasa. Aksir, stop lah. Jadi jamaah sekalian yang selama ini suka gibah ya, suka kumpul-kumpul arisan kah namanya atau kayak yang lain, tapi isinya gibah, gosip, rumah tangga orang, baik rumah tangga pejabat, rumah tangga artis, kawannya dan sebagainya. Stop dulu deh, ini Ramadan. Ingat ya, stop dulu di bulan Ramadan. Nanti setelah selesai bulan Ramadan, baru dosa gibah itu jangan dilanjutkan lagi dan langsung bertobat ya. Yang selama Ramadan ini suka dengki sama orang lain, stop dulu sifat dengkinya. Nanti setelah bulan Ramadan, itu sifat dengki baru dibuang jauh-jauh dan jangan diulangi lagi. Ya. Wa ya baghi syarr aqsir. Wahai pencinta kejelekan, stoplah. Ini Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dia bebaskan dari api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam. Dalil berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan atas dasar iman, ya, karena tahu Allah yang mewajibkannya dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang melakukan salat malam dan ibadah lainnya di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala hanya di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan di antara sebab Ramadan menjadi bulan yang lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain adalah karena di dalamnya ada sebuah malam yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kebaikan yang dilakukan di malam itu menjadi lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan di 1000 malam. Ketahuilah, Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatakan Lailatul Qadar itu sebanding 1000 bulan. Ya, ya. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kebaikan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan di dalam 1000 bulan. Bukan sebanding. Ya, lebih baik dari 1000 bulan bisa jadi sebanding 20.000, 3.000, 4.000, 5.000, sejuta, bahkan bisa lebih dari itu karena tidak ada yang mampu membatasi luasnya rahmat dan keutamaan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan, itu selalu iktikaf. Di antara tujuan utamanya adalah untuk menyambut bulan Lailatul Qadar. Bahkan ibunda tercinta kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlu wa shadda mizarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk malam 10 malam terakhir bulan, lihat ini baik-baik perbedaan sebagian kita dengan Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau tidak tidur sama sekali di malam itu. Di 10 malam terakhir, semuanya beliau gunakan untuk beribadah. Kalau 20 malam sebelumnya, beliau banyak beribadah, tetapi masih ada tidurnya. Khusus 10 malam terakhir Ramadan, Nabi tidak tidur. Ya, beliau berbanyak salat, baca Al-Quran, zikir, istighfar. Beliau membangun semua anggota keluarganya, istri-istri, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya, dibangunin semua, dikasih motivasi untuk beribadah, dan beliau tidak melakukan hubungan dengan keluarganya agar fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala demi mengejar malam Lailatul Qadar. Jamaah ini mulakan Allah yang terakhir, kalau kita membaca bagaimana para ulama salaf menyambut bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan, maka kita katakan judul ini paling tepat untuk mereka. Ya, setiap datang bulan Ramadan, mereka selalu menganggap seakan itu adalah Ramadan terakhir buat mereka, sehingga mereka menjadikannya sebagai Ramadan terbaik buat mereka.
Imam Syafi'i setiap Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Anak sendiri malu menyampaikannya karena anak sendiri masih jauh dalam sangat itu. Tetapi paling tidak ini bisa menampar kita yang selama ini ujub. Ya, paling tidak cerita-cerita seperti ini bisa mengeluarkan sifat ujub dan sombong yang ada di dalam hati kita selama ini. Karena rupanya jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya ujub itu boleh jamaah, rupanya kita belum punya bahan yang layak untuk ujub. Ya enggak? Lihat nih Imam Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i setiap Ramadan 30 kali khatam. Sebagian ulama salaf ya, 20 hari pertama maka mereka mengkhatamkan 2 hari sekali. Ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari sekali. Tapi begitu masuk bulan malam 10 malam terakhir, maka sebagian mereka ada yang mengkhatamkan sekali, setiap malam sekali, setiap hari sekali. Ada yang mengkhatamkan sekali dalam setiap hari dan satu malam. Jauh banget kita dengan mereka. Nah, luar biasa jauhnya. Ya, begitulah mereka menyambut bulan Ramadan. Nah, kita subhanallah, ya, 5 malam pertama bludak masjid, dok. Nggak muat, dok. Ya, ya, nggak muat. Ya, semakin ya berlalu Ramadan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Apalagi udah datang 10 malam terakhir Ramadan, justru sebagian orang mencari malam Lailatul Qadar itu di mall. Sebagian ibu-ibu menyambut malam Lailatul Qadar dengan mengejar orderan kue, bolu, dan semisal dengannya di dapur dan di depan alat-alat ya kuehnya. Nah, Allah musta'an. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya malam Lailatul Qadar itu ada di setiap malam sepanjang tahun, maka aku akan menghidupkan seluruh malam itu setiap malam seperti aku menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Dan mohon maaf jika kajian kali ini sedikit kurang nyaman karena kebetulan tadi Ana dalam perjalanan dari Bekasi ke Jakarta, kemudian keluar dari tol, mampir sholat dan untuk bisa kajian Zoom kita ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika waktu masih tersisa dan ada hal yang ingin disampaikan, saya persilakan kepada Dr. Hertanto untuk menyampaikannya. Jazakallahu khairan wa baraka fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas segala ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal yang dapat memungkinkan kita untuk masuk ke bulan Ramadan lebih baik lagi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kini tiba pada sesi tanya jawab dan kami silahkan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan dapat langsung mengajukan pertanyaan dengan mengacungkan tangan menggunakan fitur raise hand bila ingin bertanya secara langsung. Adapun pertanyaan melalui kolom chat juga telah kami buka dan kami telah menerima beberapa pertanyaan di sini. Namun kami akan tawarkan dulu barangkali membuka kesempatan dulu kiranya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Ustadz. Kami silakan untuk bertanya langsung, ya. Sambil mohon maaf, sambil menunggu pertanyaan Pak Ustadz, ini sudah ada pertanyaan masuk melalui kolom chat. Pertama dari Ibu Nita, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya pernah dengar bahwa kita harus mandi besar sebelum memulai berpuasa di bulan Ramadan. Apakah hal ini benar, Pak Ustadz? Meskipun kita sedang tidak berhadas besar, mohon sarannya. Terima kasih sebelumnya. Silakan, Pak Ustadz. Jawabannya tidak benar. Yang pertama, tidak ada dalil untuk itu. Yang kedua, mandi besar bukanlah syarat sah puasa Ramadan. Bahkan jangankan untuk menyambut bulan Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya di seperti sebelum subuh ya, melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ya setelah itu beliau sahur, kemudian setelah itu beliau mandi dan salat. Ya. Setelah itu beliau mandi dan salat. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, apabila seseorang masih dalam keadaan junub dan waktu azan subuh dikumandangkan dan dia belum mandi junub, kemudian dia baru mandi kemudian salat, itu sah puasanya dan tidak mengapa. Apalagi
orang yang sama sekali tidak junub dan sebagainya. Karena mengatakan mandi itu dianjurkan, ini menisbatkan sesuatu ke dalam agama Allah. Dan sumber agama Allah adalah Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam ini. Namun Allah Ta'ala alam bisawab wa la ilmu illallah. Terima kasih Bapak Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Izin kami untuk menyambung pada pertanyaan berikutnya. Ini masih dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Dokter. Oh, ini nama panggilan. Mohon maaf, ini Dokter Piceng. Nama aslinya saya pikir ini Dokter Mirza. Mungkin kami akan gunakan nama asli saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Apa hikmah dari peristiwa ini, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz barangkali. Masya Allah, benar sekali ya. Itu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan itu ditadaruskan Al-Quran oleh Jibril alaihi salam. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut setiap malam dari bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah Allah katakan linutsabbita bihi fuadak, agar Al-Quran itu semakin kokoh di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ahadu hadal Quran fa innahu asyadu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Perbanyaklah mengulang Al-Quran yang kalian hafal. Karena Al-Quran ini lebih cepat hilangnya ketimbang seekor onta yang lepas dari ikatannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hikmah yang kedua, karena Ramadan. Kenapa dipilih Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan Al-Quran di dalamnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memuji bulan Ramadan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Hikmah yang lainnya, karena semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Dan mudzakarah Al-Quran di antara kebaikan yang besar. Ya, apabila di luar Ramadan satu huruf dari Al-Quran itu Allah berikan 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Apa dalil yang menunjukkan bahwa semua kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah? Banyak, di antaranya hadis dari Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Menunjukkan apa? Ibadah di bulan Ramadan itu lebih istimewa daripada ibadah di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang hikmah-hikmah lainnya tentunya penuh hikmah, namun ini yang bisa kita sebutkan dan kita gali kali ya. Tentunya yang tidak mampu kita sebutkan itu lebih banyak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ini masih ada sambungannya ternyata Pak Ustadz, tetap dari penanya yang sama. Pertanyaan kedua, ini kelihatannya pertanyaan yang membumi barangkali ya. Bagaimana sikap kita bila banyak undangan buka puasa bersama, padahal saya ingin sekali sholat tarawih ya, tidak bolong-bolong di masjid. Ini barangkali masalah banyak yang dialami oleh sebagian dari kita Pak Ustadz. Silakan. Masya Allah ya, buka bersama ya. Memang hukum asal nggak ada larangan ya. Bahkan Abdullah bin Umar ya disebutkan setiap Ramadan itu beliau buka bersama. Namun buka bersamanya bukan dengan letting, bukan reunian. Beliau buka bersama dengan fakir miskin. Untuk ya menciptakan sifat kasih sayang, kerendahan hati. Nah, kalau tujuan buka bersama adalah agar membuat kita yang selama ini sombong, angkuh, ya, menjadi rendah hati, ya, tawadhu, nggak sombong, nggak sinis, apalagi kepada orang yang miskin, ya, kepada orang-orang yang menurut kita, kita mungkin tidak akan pernah berkebutuhan kepada mereka. Mungkin ini bagus. Abdullah bin Umar disebutkan setiap hari beliau berbuka dengan fakir miskin dan budak sahaya. Tetapi kalau acara buka bersama itu adalah ajang pamer tas, ajang pamer mobil, ajang pamer pasangan, ya,
bahkan mungkin menjadi ajang perselingkuhan, ya. Di sana ada nyanyian-nyanyian, mengumbar aurat, wanita-wanita datang tidak menutup aurat atau dengan pakaian-pakaian yang membentukkan auratnya, banyak musik, ya, banyak pamer terhadap dunia, sehingga seringkali pada acara buka bersama yang dilakukan di Wakanda dan Konoha ini seringkali menjadi sebab kaum laki-laki khususnya tidak bisa sholat maghrib berjamaah. Kemudian pulang dalam keadaan di tol, di jalan, sehingga terluput lagi dari sholat taraweh berjamaah. Sebelumnya isyak berjamaah. Ya, maka kalau dikatakan apa hukumnya, nggak ada yang berani, tidak ada yang bisa mengharamkannya, karena yang Allah dan Rasulnya tidak mengharamkannya. Tetapi dari sisi nasihat, maka nasihatnya lebih baik tidak. Alhamdulillah udah sering jumpa kok. Kayaknya sebagian orang ketika mau dong iftar bareng seakan sudah puluhan tahun nggak jumpa. Padahal teman-teman iftarnya mereka juga yang sekantor sama dia. Teman sekantor, ya udah sering jumpa, kecuali memang sesekali ya kebetulan ada kawan-kawan yang dulunya mereka ya sekolah sama kita puluhan tahun, bertahun-tahun kita nggak pernah jumpa karena mereka berada di luar negeri. Sekarang mereka sedang pulang kampung, atau pulang ke kota kita, ya, mungkin oke lah ya. Tapi lihatlah apabila iftar berjamaah itu mengakibatkan kita terluput dari sholat maghrib, isya berjamaah, apalagi taraweh, menjadi ajang pamer dunia, menjadi pintu perselingkuhan, ya, pintu zina, media zina mata dan sebagainya. Lebih baik ditinggalkan. Ramadan terlalu mulia, terlalu agung, dan terlalu mahal untuk digunakan pada hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Pak Ustaz atas jawabannya. Masih ada satu lagi dari penanya yang sama barangkali ya. Ya, ini saya pikir penting. Apakah ada amalan-amalan yang dapat saya lakukan supaya tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama berulang-ulang Pak Ustadz? Mohon nasihatnya barangkali. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sebenarnya mengandung nasihat untuk kita semua, ya. Dan ya mungkin Anda bisa menjawabnya, namun mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita dari hamba-hamba yang mau mengamalkan apa yang kita ucapkan. Nabi SAW bersabda, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrasin. Seorang mukmin itu tidak akan disengat dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ini bahasa yang cukup dalam dari Nabi SAW. Mengandung sindiran buat kita semua. Artinya kalau sudah sekali jatuh ke dalam dosa itu, usahakan jangan jatuh lagi. Walaupun bukanlah syarat dari syarat sahnya taubat, kita tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Itu bukan syarat sah taubat. Apa solusinya? Tidak ada solusi yang lebih baik dan tidak ada tips yang lebih bagus agar kita tidak terjerumus kembali ke dalamnya selain dari berserah diri kepada Allah, ya, merengek-rengek kepada Allah agar Allah bantu dan tolong kita agar kita tidak lagi mengulanginya. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan pernah mampu meninggalkan dosa. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk kita ucapkan sebelum salam dari setiap salat kita. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa selalu ingat kepadamu sehingga tidak mau menyentuh maksiat, untuk selalu bersyukur kepadamu sehingga tidak kufur kepadamu, dan selalu beribadah dengan benar kepadamu, bukan dengan cara-cara yang tidak ada anjurannya. Doa. Ya, yang kedua, circle, ya, good circle itu sangat pengaruh, ya. Jangan tentu orang anak muda, untuk orang tua sekalipun, ya. Karena tentunya istiqomah itu bukan sekedar tidak bermaksiat, ya, tetapi juga istiqomah agar tidak ikut-ikutan melakukan syirik dan bid'ah yang ada di circle kita. Sebagian kita mungkin circle-nya menjadi sebab dia jatuh ke dalam maksiat. Tapi sebagian orang circle-nya itu memang tidak menjerumuskan dia ke dalam maksiat, tetapi menjadi sebab dia melakukan syirik dan bid'ah karena nggak enakan dengan masyarakat setempat. Cari circle yang baik. Apalagi Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, la ilmu illallah. Mungkin satu lagi dan kayaknya yang terakhir satu kali ini, Dak. Satu lagi, Dak. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Ustadz, terima kasih. Ya baik. Mungkin kami pilihkan di sini dari sekian banyak pertanyaan karena mungkin Pak Ustadz juga terbatas waktunya. Dari Bapak, oke. Oh ya, ini mungkin cocok untuk kita semua, terutama dari sejawat tenaga medis, dari Bapak Azlan Sain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi Afwan, seringkali di bulan Ramadan pasien tetap banyak yang berobat.
Kalau kita sebagai dokter membatasi pasien selama bulan Ramadan, apakah dianggap zalim, Ustadz, seandainya dibolehkan oleh manajemen rumah sakit? Di sisi lain, kita mau tarawih berjamaah penuh tepat waktu. Artinya kita membatasi jam kerja, atau bahkan mungkin ada beberapa yang tidak praktek selama 10 hari terakhir. Mohon nasihatnya, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, yang pertama, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada dokter atas niat dan kejujurannya yang luar biasa ini. Yang kedua, apabila membatasi penerimaan pasien tersebut, diizinkan oleh pihak manajemen dan tidak mengakibatkan orang lain menjadi meninggal atau bertambah penyakitnya, ya, serta ada yang menggantikan kita, maka tidak mengapa insya Allah Ta'ala. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus rela berkorban, ya. Kalau untuk mendapatkan sesuatu yang mulia dari perkara dunia, kita harus berkorban, kadang rela, harus berpisah dari istri dan anak-anak, apalagi dengan keutamaan akhirat. Ya, semua harus ada perjuangan. Selama itu tidak menzalimi, ya kita tidak keluar dari kewajiban kita, apalagi manajemen membolehkan dan ada dokter lain yang bisa menggantikan kita, ya nggak apa-apa lah ya. Sudah cukup 11 bulan sebelumnya ya kita praktek luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ulama salaf, dari semenjak 1 Sya'ban sebagian mereka udah tutup toko, Pak. Ya, untuk fokus baca Al-Quran. Dan toko mereka nggak kayak kita tentunya ya. Memang mata pencarian utama ya. Ya, itu luar biasa. Ya, apabila 11 bulan nih sebelum datangnya Ramadan, insya Allah sudah lebih dari cukup, dan di dalam Ramadan, ya khususnya di malamnya ada dokter-dokter lain, adik-adik lighting ya, ya bisa menggantikan kita, udahlah bismillah. Ramadan ini terlalu mahal untuk disia-siakan. Bahkan anak punya teman, anak kenal seorang dokter. Beliau bahkan sekarang ia sedang membangun masjid di samping rumahnya agar Ramadan bisa lebih fokus beribadah. Luar biasa itu. Dan tidak membuka donasi sepersen pun ya. Ya, dia bangun sendiri dari uang hasil perjuangannya ya. Masya Allah ya. Artinya memang untuk masuk surga memang kita harus berjuang. Kita harus mengorbankan apa yang kita miliki dari dunia ini. 11 bulan ya. Selama ini berangkat sebelum subuh atau pada subuh, pulang jam 1 malam. Ramadan juga begitu lagi. Ya Allah, sedahsyat itukah kebutuhan kita terhadap dunia ini, dan sedahsyat itukah ya dunia memperbudak kita, kecuali memang tidak ada yang bisa menggantikan kita. Ya. Lah Imam Malik stop kajian. Buka kajian aja nggak boleh di bulan Ramadan. Tim fokus baca Al-Quran di siang hari dan sholat malam. Bayangkan tuh. Ya. Kalau memang seperti yang Anda sebutkan di atas, lebih baik fokus. Ya, Ramadan. Barakallahu fiik. Dengan catatan-catatan tadi ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah bebaskan dari api nerakanya. Dan mudah-mudahan Allah yang telah mengumpulkan kita di kajian meeting Zoom ini kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum jami'an ya tulabul ilm? Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Dari kaki kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi SAW mengatakan, istaqimu wa la tuhsu. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya Pak, kita berusaha istiqamah lurus, ada saat-saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur
Jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij.